Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nampak wajah-wajah penghuni surga. Cahaya, kok bisa bercahaya? Rupanya kodak, lampu kodak. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Jawabannya tak usah yang standar. Kalau ada orang bertanya, Bapak Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah, itu biasa, standar. Kalau seandainya makan itu cuma nasi aja, tak pakai sambal, tak pakai lauk, Ibu mau nggak jawaban yang hebat? Mau banget atau mau aja? Mau banget, semangat. Kalau ada orang bertanya, Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Perhatikan Bu jawabannya. Ini sunnah dari Rasulullah. Perhatikan. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ikuti saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ikutilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asbahtu. Mu'minan. Haqqan. Alhamdulillah. Asbahtu. Mu'minan. Haqqan. Alhamdulillah. Asbahtu. Jalan sendiri. Itu jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, segala puji bagi Asbahtu, yang telah menjadikan aku mukminan, seorang mukmin haqqo, yang betul-betul beriman. Rasulullah takut mati dalam keadaan kafir. Sekelas Rasulullah, Nabi kekasih Allah. Ini suami tak Nabi, bapak tak Nabi, mertua tak Nabi, turunan tak Nabi, tapi PD-nya semacam Nabi. Maka ketika kita ditanya nanti, Ibu, kalau ditanya dengan tetangga, Bu, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, asbahtu mu'minan haqqo. Kok jawabannya beda? Tadi malam ngaji dengan Ustaz Muhammad Fadil. Sekali lagi Bu, Bapak Ibu, bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, asbahtu mu'minan haqqo. Bukan haqqo, bukan. Itu kaidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min majlisin yaqumuna la yadhkuruna Allah illa yaqumu an jifatin khimarin wa kana lahum khasratan fil yawmil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min majlisin," tidak ada sebuah majelis, yakumuna, kita hadir di sana, kita duduk di sana, kita berdiri di sana, la yadhkurullah, tapi kita tak sebut nama Allah, tak berzikir kepada Allah, tak beristighfar kepada Allah, tak bertahmid kepada Allah, tak bertasbih kepada Allah, tak mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah, illa kecuali anjifatin khimarin, engkau di sisi Allah layaknya sebongkah bangkai yang tak ada gunanya. Wa kana lahum khasratan fil yaumil qiyamah, dan kalian tergolong kaum yang paling hina, yang paling merugi pada hari kiamat. Maka tak heran ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan doa kami, ampunkan dosa kami, kabulkan doa kami. Allah tak memberikan kita pengampunan. Allah tidak mengabulkan doa kita. Karena apa? Kita ketika berkumpul, ketika bersua dalam sebuah jamaah, tak mengucapkan istighfar, tak mengucapkan tahmid, tak mengucapkan tasbih, tak mengucapkan takbir kepada Allah, tak mengucapkan salawat dan salam, maka Allah tak pandang kita sebagai manusia, tapi Allah lihat kita seperti sebongkah bangkai yang busuk, yang tak ada harga
saudaranya yang Allah laknat. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang berbahagia ini Allah berikan kita tangan-tangan mampu terayun, kaki mampu terlangkah ke tempat yang berbahagia ini. Sebagaimana yang telah Allah katakan dalam surat Yasin, sebagaimana yang telah kita hafal bersama. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Orang-orang dulu kalau disuruh nyambung Yasin mantap, very good, rancak banget, keren. Orang dulu, Ustaz kami ini kan ingin baca surah Al-Kahfi, macam mana Ustaz? Bagus, baca Yasin mantap. Dalam kitab Quranul Azim punya Imam Hafiz yaitu Ibnu Katsir mengatakan baca Yasin pagi hari dapat keberkahan sampai sore hari, baca Yasin sore hari dapat keberkahan sampai pagi hari. Buka dalam kitab Ibnu Katsir, kitabnya Quranul Azim jilid 5. Dalam surat Yasin paling banyak yaitu peringatan tentang kematian. Bagus. Kalau kita baca Yasin, maka Rasulullah menganjurkan iqra'u amwatakum bi Yasin. Bacakan orang yang mau meninggal dan orang yang telah meninggal dengan Yasin. Kenapa orang yang mau meninggal dibacakan Yasin? Kalaulah seandainya dia sekarang sedang ombak, kalaulah seandainya dia sekarang dalam sakaratul maut, maka biasanya di ayat 40-an, tak 40 harus, ayat 40-an, maka Allah tolong dia, Allah berikan dia kemudahan untuk melepaskan sakaratul maut. Kalaulah seandainya kita bacakan Yasin untuk orang yang telah meninggal, Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan dia untuk menjawab segala pertanyaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Yasin paling banyak peringatan tentang kematian. Maka Allah katakan, Rasulullah katakan, iqra'u amwatakum biqolbi Quran. Yasin dikategorikan oleh Rasulullah sebagai kolbi. Kolbi itu artinya apa? Hati Quran. Maka kata Imam Nawawi, paling bagus kalau orang mati tersebut dibacakan Quran full, paling mantap. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas paling bagus. Ada rekan kita, mak kita, bapak kita, nenek kita, kakek kita yang meninggal, paling bagus bacakan dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, paling bagus, paling mantap. Tapi kalau seandainya tak sempat baca Yasin. Tak sempat juga Ustaz, kami sikit Ustaz, baca Al-Fatihah umul Qur'an. Tak sempat lagi Ustaz, waktu kami mepet Ustaz, mati aja. Iya betul. Al-Fatihah pun dia sempat na'udhu. Maka kalau seandainya kita mendengarkan orang meninggal, setidaknya terlintaslah di hati kita, terucaplah di bibir kita untuk mengucapkan Al-Fatihah minimal. Dalam surat Yasin tadi Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bima kanu. Subhanallah. Apa kata Allah? Perhatikan. Al-yawma nakhtimu, pada hari itu ketika engkau telah bernama jenazah, ketika engkau bergelar almarhum dan almarhumah, ketika engkau akan disolatkan di hadapan imam dan para jamaah, ketika itu engkau akan ditanya dengan 6 pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka? Siapa Rabbu? Siapa Tuhan? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Man ikhwatuka? Siapa saudaramu? Ma kitabuka? Apa kitab suci? Ma dinuka? Apa agamamu? Dan yang terakhir adalah aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Pertanyaan tersebut tak dijawab oleh mulut kita, Ibu, tak dijawab oleh lidah kita, tak dijawab oleh kerongkongan kita. Karena mulut, lidah, kerongkongan makin banyak dia berbicara, makin banyak dia berbual, makin banyak dia berargumen, makin banyak sesuatu yang tak baik keluar darinya, makin banyak dusta dan bohong yang lahir darinya. Maka Allah tak perkenankan mulut ini untuk berbicara. Allah berikan kekuatan, kata Allah, wa tukallimuna aydihim, tangan engkau nanti yang akan berbicara. Maka tangan kita akan mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Tangan, padahal tangan gunanya ngangkat, megang. Tapi ketika kita meninggal nanti, tangan akan ngomong dulu. Kenapa pula tangan bisa ngomong Ustaz?
innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Bagi Allah gampang. Yang tak mungkin menjadi mungkin, yang tak pasti menjadi pasti. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, semua bisa terjadi, semua bisa pasti. Maka oleh karena itu berbahagialah ketika masih hidup ini, tangannya kita manfaatkan untuk hal yang baik, di waktu yang baik, bersama orang yang baik, maka Allah berikan kita pahala yang terbaik, insya Allah. Maka oleh karena itu teringat apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Jauzi, pengarang kitab Tibbun Nabawi. Tempat yang paling terjauh itu bukanlah menyeberangi samudera atau benua. Tempat yang paling terjal itu, kata beliau, bukanlah mendaki gunung atau perbukitan, bukan. Tempat yang paling curam itu bukanlah tempat landai jurang ataupun sekalipun palu laut, bukan. Tapi tempat yang paling jauh, tempat yang paling terjal, tempat yang paling curam, tak lain dan tak bukan bernama masjid, musola beserta jemaah atau majelis taklim. Itu tempat yang paling terjauh. Karena berapa banyak di antara kita yang mampu konsisten untuk sana. Maka teringat apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, seorang ulama Basrah, mengatakan, jangan takutkan sendal hilang pergi ke masjid, jangan takutkan waktu hilang pergi ke masjid, tapi takutkan ketika engkau harus pergi ke masjid, ketika itu jiwamu, nyawamu telah hilang. Maka ketika itulah engkau termasuk orang yang merugi, karena engkau hendak pergi ke masjid, tapi ketika itu posisimu bukan sebagai orang yang sholat, tapi posisimu sebagai orang yang sholat. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita nanti disampaikan umur kita, ibu ya, pada bulan Ramadan, berdoa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Seorang ulama dalam sebuah riwayat dikatakan, kalaulah seandainya kita berdoa dengan penuh khusyuk, mengharap berbahagia dengan hadirnya Ramadan, maka Allah akan berikan kita pahala meskipun nyawa kita tak sampai pada bulan Ramadan, meskipun raga kita tak sampai pada bulan Ramadan, meskipun jiwa kita tak sampai pada bulan Ramadan. Tapi ketika kita berharap penuh, berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan, maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan dan pahala yang terbaik. Amin. Amin, amin, ya Allah. Karena kalau kita lihat Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa minggu atau beberapa bulan belakangan ini banyak sekali yang meninggal, terutama di kecelakaan ya. Baik itu di usia yang remaja, usia tua, usia dewasa, meninggal tak kenal usia. Ya, tak kenal usia mereka meninggal. Artinya bisa jadi itu kita, bisa jadi kita udah super hati-hati, tapi namanya naas, namanya musibah, namanya usia, namanya nyawa, wallahu a'lam. Maka yang paling kita takutkan itu bukan matinya, tapi persiapan kita menjelang kematian. Maka oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita komitmen istiqomah dalam melangkahkan kaki. Walaupun sekarang ini kita dengar emaknya corona akan datang, bumi corona namanya, tapi kita istiqomahkan hati kita, komitmenkan tubuh kita untuk tetap bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan kita kemudahan untuk itu. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak pengurus yang kami muliakan, tokoh masyarakat, handai taulan, kemudian jamaah muslimin wal muslimat, yang kecil tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin berbagi dengan Ibu, dengan Bapak semuanya. Saya pernah membaca buku, nama kitabnya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin, pengarangnya adalah Imam An-Nawawi. Buku tersebut namanya Matan Minhajut Thalibin, karangan Imam An-Nawawi ketika pas dulu saya berada di Mesir. Itu buku yang saya sebetulnya tak disukai, karena gara-gara buku inilah saya dapat nilai D ini. Tapi akhirnya saya suka, karena mau tak mau harus selamat gitu. Buku itu dijelaskan oleh yang namanya Ibnu Hajar Al-Haythami. Nama bukunya Tuhfatul Muhtaj. Buku ini disyarah, dijelaskan lagi
oleh namanya Imam Asy-Syarwani dalam kitabnya Al-Hawashi Asy-Syarwani. Dalam kitab 3 buku tadi menyebutkan bahwasannya, perhatikan buku, menyebutkan bahwasannya ada hari yang hebatnya tak kalah hebat dibanding dengan hari atau malam Lailatul Qadar. Kalau selama ini kita mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang hebat, betul, tak disangka ada ayatnya bahwasanya ketika kita dapat Lailatul Qadar maka kita beruntung. Kenapa? Ampunan dosa tersebut Allah berikan kepada kita 1000 tahun. Belum tentu kita hidup untuk 1000 tahun, betul. Tapi ada malam yang lebih hebat daripada itu, Ibu. Kalau seandainya Lailatul Qadar itu diberikan kepada kita seorang muslimin atau muslimat, wajar karena kita muslimin. Tapi ada malam yang Allah berikan kepada kita, dan itu bukan hanya kepada orang muslimin, orang kafir pun Allah berikan. Ibu tahu malam apa namanya? Dalam kitab Syiar A'lam Nubula dikatakan bahwasannya malam tersebut, pengarangnya adalah Imam Syamsuddin, malam tersebut adalah malam di mana lahirnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Abbas ini saudara dari Abu Lahab, bermimpi dengan saudaranya. Ibu ya, nanti ibu kalau ingin ceritakan dengan sahabat, karib kerabat, saya urutkan pembicaraan saya ini supaya nanti gampang menyampaikan. Abu Abbas bermimpi, dan mimpi ini dibenarkan oleh Rasulullah, berjumpa dengan Abu Lahab. Apa kata Abu Abbas? Ya saudaraku Abu Lahab, bagaimana kabar engkau di alam kubur? Ibu, kira-kira kalau seandainya saya sebutkan nama Abu Lahab, dia itu neraka atau surga, Bu? Adik-adik, kalau Ustaz sebutkan nama Abu Lahab, dia itu surga atau neraka? Surga. Neraka. Kalau pingsan begini. Neraka. Abu Lahab di neraka. Tabat yada Abi Lahab. Ma'agna anhu maluhu. Sayaf. Wa mru'atuhu fi jidha. Kira-kira ketika Allah hinakan dia, Allah gantungkan dia, Allah berikan dia azab, kira-kira dia masuk surga atau neraka? Neraka. Jangan surga aja ya. Jangan surga, Abu Lahab neraka. Allah berikan kehinaan, Abu Lahab itu masuk neraka jahanam. Kalau ada nama orang dalam Quran ini 2 saja. Kalau tidak surga berarti neraka. Fir'aun dia kira surga atau neraka? Ali Imran kira masuk surga atau neraka? Neraka. Pening ya. Apa Ustaz ini? Oke, Abu Lahab. Abu Lahab itu dikatakan, wahai Abu Abbas saudaraku, aku ini disiksa oleh Allah karena aku tak masuk Islam. Aku disiksa setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Aku disiksa, tapi tidak dengan hari Senin. Terkejutlah Abu Abbas ketika mendengarkan, kenapa pula kau tak disiksa pada hari Senin? Perhatikan apa kata Abu Lahab. Wahai saudara, ketika malam hari Senin, perhatikan, ketika itu datanglah kabar dari mulutnya Halimatus Sa'diyah yang konon akan menjadi ibu sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Dia membawa kabar, ya Abu Lahab, telah lahir seorang anak dari rahimnya Aminah, bapaknya Abdullah saudara engkau. Apa kata Abu Lahab? Betul nih berita ini wahai Aminah, wahai Halimah, betul. Kalaulah betul yang kau bilang ini wahai Halimah, perhatikan wahai Aminah, engkau aku bebaskan dari perbudakan. Satu. Yang kedua, beritahu untuk seluruh jazirah Arab, terutama Mekah. Ketika itu mereka tinggal di Mekah. Beritahu jazirah Arab terutama di Mekah, aku akan mengadakan acara besar-besaran, pesta akan lahirnya keponakanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Telah lahirnya keponakanku yang konon bernama Muhammad, aku akan mengadakan pesta. Ketika itu Abu Lahab tak tahu kalau itu adalah akan menjadi musuhnya, tapi bentuk kebanggaan Abu Lahab, kesyukuran Abu Lahab, maka Allah berikan kepada Abu Lahab tersebut apa? Kemuliaan, yaitu dengan tidak disiksa pada hari Senin. Jadi ibu kalau seandainya suka merayakan Maulid Nabi, ibu tak disiksa pada hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ibu masuk neraka balik. Ibu ya,
Perhatikan, semua amal, semua ibadah yang kita kerjakan di dunia ini, itu semuanya Allah tak kerjakan karena Allah berikan kita perintah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Allah nyuruh sholat kepada kita, tapi Allah tak sholat. Allah nyuruh puasa kepada kita, tapi Allah tak puasa. Allah nyuruh zakat kepada kita, tapi Allah tak zakat. Allah nyuruh kita sholawat kepada Nabi, dan Allah bersolawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi, berselawatlah kepada Nabi Muhammad, berselawatlah kepada kekasihku. Subhanallah. Artinya ketika kita berselawat kepada Nabi, ada tempat khusus, ya, ada tempat khusus, kemuliaan khusus yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan coba, sekelas Abu Lahab yang sudah pasti masuk neraka jahanam karena bahagia, karena berbangga mendapatkan tempat kemuliaan dari baginda besar dari Allah Subhanahu. Maka ibu ada pertanyaan, kadang-kadang pertanyaan sumbang, Ustadz, jadi merayakan Maulid Nabi atau merayakan Isra Mi'raj itu hukumnya apa? Dalam kaidah usul fikih, karena saya adalah pengajar usul fikih, tanya Ustadz dengan Sadam. Ustadz Sadam itu adalah santri saya dulu ya. Coba. Saya ngajar usul fikih. Dalam kaidah usul fikih ada namanya al-amru bi syai'in amrun bi wasaihi. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap wasilahnya juga. Saya mau tanya, adik-adik, kira-kira kalau seandainya Ustadz bilang kita ketika kita belajar, ketika kita mendengarkan ceramah, itu hukumnya baik atau tidak? Baik. Apa hukumnya kita belajar untuk ilmu? Apa hukumnya untuk ilmu? Kira-kira halal atau haram? Halal. Wajib atau makruh? Wajib. Untuk ilmu hukumnya wajib, sepakat kita. Kemudian dalam Maulid Nabi, dalam Isra Mi'raj, di sana ada yang namanya silaturahmi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau seandainya dalam acara tersebut ada namanya silaturahmi, maka apa hukum silaturahmi? Haram atau wajib? Wajib. Sunnah, wajib atau sunnah? Subhanallah. Kemudian dalam acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, di sana ada orang ngaji. Apa hukumnya mendengarkan mengaji? Apa hukum mendengarkan lantunan ayat kajian Allah Subhanahu wa taala? Apa hukumnya? Wajib. Subhanallah. Kita boleh mendengarkan nanti ada orang berselawat ketika pas Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, kita mendengarkan lantunan selawat yang indah. Apa hukumnya berselawat? Maka ketika ada orang berselawat, ketika ada silaturahmi, ketika ada tausiah dan sebagainya, ketika ada orang mengaji, maka hukumnya akan menjadi sunnah, bahkan wajib. Karena apa? Karena di sana penuh namanya dengan hikmah, mau'izah dan pelajaran. Subhanallah. Kecuali kalau acara itu penuh dengan maksiat, judi, maksiat, jelas. Tapi kalau isinya itu penuh dengan kebaikan, why not? Kenapa tidak? Maka disinilah dalam kaidah usul fikih dikatakan al-amru bi syai'in amrun bi wasaihi. Sesuatu, perintah terhadap sesuatu berarti perintah terhadap wasilah. Masuk kita ke dalam Isra dan Mi'raj. Kalau seandainya kita tadi berbicara masalah Abu Lahab mendapatkan kemuliaan dari baginda Muhammad SAW karena memuliakan kelahiran baginda besar Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana sosok Abu Bakar ketika mendengarkan yang namanya Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mau tanya Bu, Ibu punya suami? Suami Ibu tadi malam atau hari ini tadi malam, apa kata suami Ibu? Papa mau umroh. Oke Pak, ke umroh. Tiba-tiba paginya bilang, Mama, Papa tadi malam udah umroh. Kira-kira Ibu punya suami? Ibu percaya nggak ke suami? Suami Ibu bilang, kalau tadi malam dia umroh, pagi kok bisa jumpa lagi? Percaya Ibu nggak? Kok Ustaz nanya Ibu kok nanya? Percaya Ibu?
Begitulah yang Rasulullah gambarkan. Rasulullah duduk dekat Ka'bah. Ketika pas duduk, beliau ini menggeleng-gelengkan kepala sambil mengagumi apa yang dilihat sebelumnya. Datang Abu Jahal. Abu Jahal ini kan Firaun zaman sekarang, Abu Jahal. Ketika itulah dalam sejarahnya Abu Jahal menegur Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abu Jahal? "Hei Muhammad, ngapain kau menong? Ada apa ini? Kayaknya ini Islam mau hancur dalam hati ini. Kayaknya Islam mau hancur. Ngapain kau menong?" Apa kata Nabi Muhammad? "Aku mengalami sesuatu yang luar biasa." Oh, kalau gitu ceritakan kepada aku. Perhatikan, Abu Jahal minta diceritakan oleh Nabi Muhammad tentang peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Jahal, ibu, bapak, adik-adik kenal dengan Abu Jahal?" Kenal Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah kawan dedengkotnya dari Abu Lahab. Abu Jahal itu sebetulnya namanya adalah Abu Hakam. Kenapa dikatakan Abu Jahal? Karena dia tidak mau masuk Islam. Kalau ketika pas ditanya oleh Abu Sufyan, apa kata Abu Sufyan? "Wahai Abu Hakam, kenapa kau tak masuk Islam? Engkau tahu kan bacaan Al-Quran itu benar?" "Tahu." "Engkau tahu kan Muhammad itu benar?" "Tahu." "Engkau tahu kan Muhammad itu adalah utusan Allah?" "Tahu." "Tapi kenapa kau tak masuk Islam?" "Muhammad itu saingan suku. Kalau seandainya dia buat pasukan, aku juga buat pasukan. Kalau seandainya dia ngasih makanan kepada jamaah haji, aku juga harus buat seperti itu. Tapi permasalahannya di suku dia ada nabi, suku aku tak ada nabi. Kalau aku mengakui kalah berarti aku." Gara-gara itulah apa kata Rasulullah, panggil dia Jahal, bodoh. Kalau seandainya dia masuk Islam, banyak pengikut yang masuk Islam, akhirnya dia mendapatkan kemuliaan dan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya namanya Abu Jahal. Bukan dia bodoh itu hitungan 1 sama dengan 3, bukan. Dia bodoh karena dia tidak mau memanfaatkan kepemimpinannya untuk mau masuk Islam. Abu Jahal ketika itu lewat. "Wahai Muhammad, ngapain kau menung?" "Aku tadi malam mengalami sesuatu yang luar biasa." Duduk Abu Jahal depan Rasulullah SAW. Ketika Abu Jahal duduk depan Rasulullah, apa yang terjadi? Apa kata Abu Jahal? "Teruskan wahai Muhammad, engkau ingin cerita, teruskan." Ketika itu Nabi bercerita, "Wahai Abu Jahal, tadi malam aku didatangi oleh Jibril. Jibril membelah dadaku, diambilnya jantungku, kemudian dicuci pakai air Zam-Zam dan dimasukkan lagi kepada tubuhku." Ibu, kira-kira kalau seandainya suami ibu bilang seperti itu kepada ibu percaya? "Ma, tadi malam datang malaikat Jibril kepada papa, diambil jantung papa, dicuci pakai air kolam, kemudian dimasukkan lagi." Percaya ibu? Bayang, ibu sendiri tak percaya dengan suaminya. Kalau masalah ilmu, betul bu, saya yakin. Kalau masalah ilmu, unzur makola wala tanzur makola, ilmu. Kalau masalah ilmu, kita harus lihat apa yang dibicarakan dia. Tapi kita tak perlu lihat siapa yang berbicara, itu masalah ilmu. Kalau masalah iman, kita balikkan. Masalah iman, unzur makola, lihatlah siapa yang berbicara. Itu dia. Kalau seandainya yang berbicara adalah Nabi, maka wajib kita percaya. Itu dia. Ketika itu Nabi bilang, kemudian setelah dimasukkan Jibril jantungku ini, berikutnya aku dibawa oleh Jibril menaiki buruk. Buruk itu seperti kuda putih, dia bersayap, dia lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Setelah aku naik, aku dibawa ke Masjidil Aqsa. Setelah aku ke Masjidil Aqsa, aku mengimami sholat. Di sana ada beberapa nabi. Setelah aku di sana, maka aku naik ke Sidratul Muntaha dan aku menyaksikan sesuatu yang luar biasa yang tak mampu kuucapkan dengan kata-kata dan tak mampu kubayangkan dengan pikiranku sebelumnya. Ketika itu aku juga menyaksikan beberapa siksaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Allah. Begitu luasnya penjelasan Rasulullah sampai Rasulullah menjelaskan, Rasulullah kembali ke Mekah dan berjumpa dengan engkau wahai Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, mau tidak nanti aku bawakan engkau ke namanya Bukit Kubais. Bukit Kubais ini di Mekah tempat orang memberikan pengumuman. Waktu itu kan belum ada toa atau belum ada medsos. Jadi kalau seandainya ada pengumuman, mereka itu diharapkan untuk berdiri atau mendaki di Bukit Kubais namanya. Ketika itu orang kalau seandainya memberikan pengumuman di Bukit Kubais,
Nah, kalau seandainya sembarang orang di sana itu dipenggal. Jadi orang-orang perlu saja yang memberikan pengumuman di atas Bukit Qubais tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah? Boleh. Jadi kau berikan aku tempat di Bukit Qubais, oke. Sebetulnya Abu Jahal ketika memberikan tempat kepada Rasulullah untuk mengumumkan di Bukit Qubais tersebut, itu sebetulnya bukan dia mendapatkan hidayah, tapi ingin membuat fitnah. Bahwasanya tak mungkinlah ada orang dibelah dadanya hidup lagi. Satu. Yang kedua, tak mungkinlah orang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu hari atau satu malam. Tak mungkin. Logika nolak. Apalagi sampai pergi ke langit Sidratul Muntaha dalam semalam. Logika mana yang terima? Maka saya katakan tadi pada awal itu, ibu, kalau seandainya suami ibu kalau malam ini dia ingin pergi umroh, paginya dia mengatakan udah sampai, ibu percaya tidak? Itu suami ibu, ibu tak percaya. Nah itu dia. Begitulah ketika itu suasananya ketika Abu Jahal ditanya. Nah, ketika Rasulullah SAW menaiki Bukit Qubais, setelah sampai di sana, apa kata Rasulullah SAW? Ketika Nabi Muhammad dan Abu Hakam atau Abu Jahal itu sudah sampai di atas, ketika itu orang semua berkumpul karena ini pasti pengumuman penting. Orang Jazirah Arab, terutama Mekah dan Madinah, semuanya berkumpul karena ini pasti pengumuman penting. Ketika pas berkumpul semuanya, apa kata Rasulullah pertama? Hebat kata Rasulullah. Wahai kaum Quraisy, kalau seandainya aku katakan kepada kalian ada musuh di belakang ini, musuh yang ingin menyerbu kita, yang ingin membunuh kita, kalian percaya atau tidak? Apa kata orang-orang ketika itu? Ya, kami percaya. Karena engkau sekalipun tak pernah berbohong, karena engkau sekalipun tak pernah menipu, kami percaya wahai engkau Muhammad. Perhatikan. Berikutnya, apa kata Nabi Muhammad? Wahai kaum Quraisy, tadi malam aku dibelah dadaku oleh malaikat Jibril, diambil jantungku, dicuci olehnya dengan air zam-zam. Kemudian aku disuruh untuk menaiki buruk, yang mana buruk tersebut seperti kuda berwarna putih. Dia lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Aku naik di atasnya, sampai ketika itu dia mengantarkan aku sampai yang namanya ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Aku sampai di sana mengimami beberapa para nabi utusan. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, aku dibawa oleh Jibril pergi menemui beberapa para nabi di langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Berikutnya Sidratul Muntaha, dan aku dinampakkan beberapa siksaan yang sungguh menakutkan. Dan aku ketika itu diturunkan oleh Allah dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Haram. Bagaimana menurut kalian? Ketika itu iman orang Islam ketika telah diberitahukan oleh Rasulullah makin goyah. Ini. Ada yang murtad, ada. Ada yang makin ketika itu makin goyang dan tidak murtad juga ada. Ketika itu tertawalah Abu Jahal. Pasti hancur Islam. Kenapa? Bohong. Mana mungkin? Ketika Abu Jahal berkumpul dengan orang-orang kafir, apa kata Abu Jahal? Wahai orang-orang kafir, kita menang. Kenapa? Karena Muhammad menceritakan sesuatu yang tak masuk akal, kita menang. Dan itu tak mungkin terjadi. Bahkan kalau seandainya kita punya kuda yang terbaik, orang terbaik, itu butuh waktu 3 bulan untuk pergi ke Palestina. 3 bulan. Dia bilang 1 hari. Logika mana yang terima? Perhatikan. Kadang-kadang kita mengukur sesuatu tersebut itu melalui logika, melalui otak kita. Kan kita kan punya penglihatan terbatas. Maka kalau ada mengatakan seperti ini, orang Islam mana Tuhannya? Kok tak nampak Tuhannya? Betul ibu. Pandangan kita ini kan terbatas. Kalau seperti ini kan terlalu dekat tak bisa kita baca. Kalau terlalu jauh, tak mampu kita baca. Karena kita ini makhluk terbatas. Allah tak terbatas. Itu dia. Maka kalau seandainya kita berbicara masalah kekuatan, pakailah minta tolonglah dengan Allah. Maka oleh karena itu, apa kata Abu Jahal? Ya, kita ini udah menang. Maka ketika itu adalah suara sumbang yang mengatakan bahwasanya wahai Abu Jahal, kita belum menang. Karena apa? Karena ada satu juru kunci. Kalau seandainya kita meminta pendapat dari dia dan dia ragu, maka kita pemenangnya. Siapa dia wahai fulan?
dia adalah sahabat dekat Muhammad, dia bernama Abu Bakar. Abu Bakar ketika itu dihadirkan, diminta. Tapi Abu Bakar ketika itu berada di tepian kota Mekah, sedang memanen kurma. Ketika itu datanglah berbondong-bondong Abu Jahal beserta kaum muslimin dan bangsa kufar atau orang-orang kafir ketika itu berbondong-bondong pergi ke sana. Setelah sampai ke sana, Abu Jahal menyapa Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kenapa kau datang ke sini wahai Abu Jahal? Apakah kau minta duit lagi sama aku? Biasanya kan kau minta sini kan minta duit. Karena apa? Ketika Bilal bin Rabah engkau siksa, pasti kau minta duit untuk dilepaskan. Maka aku berikan duit. Karena Abu Bakar itu termasuk salah satu sahabat yang kaya. Kemudian apa kata Abu Jahal? Tidak. Aku pergi ke sini bukan untuk minta duit dengan engkau atau untuk memeras engkau, tidak. Tapi aku ingin bertanya kepada engkau atau memberikan sebuah kisah yang mana ini adalah sebetulnya kisah yang tak masuk akal. Tapi bagaimana menurut engkau? Diceritakanlah oleh Abu Jahal. Sebetulnya ketika Abu Jahal menceritakan ini sebetulnya bukan mematikan cahaya Allah, tapi sebetulnya promosi sekaligus dakwah. Jadi dakwah tersebut keluarnya yang tak disadari oleh Abu Jahal dari mulutnya sendiri. Maka Allah katakan apa coba? Berapa banyak strategi yang dihancurkan, yang diluncurkan oleh orang kafir, tapi strategi tersebut sebetulnya ingin memberikan cahaya kepada orang Islam. Nah, ketika Abu Jahal berkata, kata Abu Jahal, wahai Abu Bakar, perhatikan, wahai Abu Bakar, Nabi Muhammad mengatakan bahwasannya ketika dia di malam hari tadi malam, dadanya dibelah, diambil jantungnya, dicuci dengan air Zam-Zam. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam tubuhnya. Kemudian dia naik Buraq, kemudian dia pergi Masjid Al-Aqsa, kemudian dia pergi ke Sidratul Muntaha. Berikutnya dia menerima perintah sholat. Berikutnya dia turun kepada kita. Bagaimana menurut pendapat wahai Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Ada dua versi, bahkan ada tiga versi. Versi pertama, apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, selama ini kan wahyu itu kan turunnya dari langit atau turun dari Allah kepada bumi, kepada manusia, kepada Rasulullah. Kalau Allah bisa menurunkan wahyu dari langit ke bumi, kenapa Allah tak bisa menaikkan manusia ke langit? Itu bagi Allah gampang. Tuh pertanyaan jawaban dari Abu Bakar. Jawaban kedua, perhatikan, ini hebatnya jawaban Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Lahab, wahai Abu Jahal, ibu nengok ini warna apa? Atas itu warna plafon kita di warna putih. Apa kata Abu Jahal? Bagaimana menurutmu? Apa kata Abu Bakar? Wahai Abu Jahal, engkau tengok nih tembok berwarna apa? Berwarna putih. Kalau seandainya mataku dan mata engkau mengatakan tembok ini berwarna putih, datang Muhammad dan mengatakan, wahai Abu Bakar, tembok ini bukan berwarna putih tapi berwarna hitam, maka aku salahkan mataku dan aku benarkan ucapan Muhammad SAW. Itu imannya Abu Bakar. Udah tahu ini tembok berwarna putih, mata kita mengatakan tembok ini berwarna putih, tapi aku salahkan mataku karena aku yakin yang betul itu adalah pendapat dan perkataannya Muhammad SAW. Karena apa? Karena yang lahir dari mulut baginda besar Muhammad SAW itu bukanlah logika semata, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu apa yang terjadi? Ketika itu Abu Bakar ketika pas mendengar dia mendengar statement dari Abu Jahal tersebut, Abu Bakar ketika itu pergi ke tempat kediamannya Rasulullah. Ketika itu Rasulullah SAW duduk juga, ya, duduk ditinggalkan oleh orang-orang kafir dan ditinggalkan oleh orang muslim. Ketika itu Rasulullah duduk dan didatangi oleh orang-orang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mendatangi Rasulullah, ketika itu Abu Bakar sambil berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ketika Abu Bakar berselawat, ngikut yang lain. Kenapa Rasulullah ketika itu diselawatkan oleh Abu Bakar? Supaya tahu bahwasannya aku Abu Bakar ini ke tempatnya Rasulullah. Banyak yang ikuti Abu Bakar ini ke tempatnya Rasulullah. Ketika Abu Bakar berjumpa dengan Rasulullah, apa kata Abu Bakar? Wahai Nabi Allah, betulkah apa yang diceritakan oleh Abu Jahal tadi, bahwasannya engkau telah Isra dan Mi'raj? Apa kata Rasulullah? Ya wahai Abu Bakar, betul wahai Abu Bakar. Apa statement Abu Bakar? Aku percaya
karena apapun yang keluar dari mulut engkau pasti dan pasti dan pasti benar. Aku percaya apapun yang keluar dari mulut engkau pasti dan pasti benar. Subhanallah. Ketika iman orang tadi yang agak-agak sedikit ragu betul-betul menjadi kuat. Ketika orang yang murtad tadi menjadi Islam. Karena apa? Mendengar jawaban dari Abu Bakar. Ketika orang kafir tadi berkumpul termasuk Abu Jahal, apa kata Abu Jahal? Wahai Muhammad, kami ini minta bukti nyata yang rasional saja. Oke lah, kalau seandainya iman, kami kita punya iman, tapi kami minta bukti rasional kalau engkau ini betul-betul Isra dan Mi'raj. Kata Abu Jahal, apa kata Rasulullah SAW? Wahai orang-orang Quraisy, kemarin sebelum aku turun ke permukaan bumi ini, aku nampak suku kalian, suku Quraisy. Ketika itu ada yang ingin pulang dari Palestina hendak pergi ke Arab Saudi atau ke Mekah. Ketika mereka ingin pergi ke Mekah, maka aku nampak mereka itu sedang mencari unta. Dan aku bilang, ketika mereka mencari unta tak dapat-dapat, aku bilang, wahai jamaah, wahai khalifah, kalian kalau seandainya ingin mencari unta kalian itu di tempat si A atau di tempat si B atau di gunung si A dan sebagainya. Ketika aku menunjukkan kepada mereka dengan suaraku ini, maka mereka mendapatkan untanya. Aku tahu unta pertama di depan itu berwarna merah dan dia memakai sorban di atas kepalanya, ya. Kemudian dikalungkan di lehernya. Kemudian unta kedua seperti ini cirinya, unta ketiga seperti ini cirinya, dan orang yang penunggang pun cirinya seperti ini. Yang pertama, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti itu. Rasulullah menjelaskan unta yang dengan detail, Rasulullah menjelaskan orang yang dengan detail, dan Rasulullah menjelaskan bekal yang dengan detail. Apa kata Rasulullah? Kalau tak percaya nanti tunggu mereka dalam 2 hari. Ketika itu jemaah dari orang Quraisy tersebut itu menunggu hadirnya para orang yang berjalan tadi dari Palestina pergi ke Mekah. Ketika mereka itu menunggu, tepatnya ketika itu di gerbang kota Mekah, orang lain itu belum sampai, belum jumpa. Rasulullah ditahan dulu karena takutnya bohong. Nah, ketika mereka menunggu 2 hari, ternyata benar mereka yang ditunggu tersebut datang. Setelah mereka datang, pertanyaan pertama Abu Jahal apa coba? Ketika kalian dari Palestina hendak pergi ke Mekah, apakah kalian kehilangan sesuatu? Oh iya betul, kami kehilangan unta. Oh, dari mana kau tahu? Kami kan belum ada jumpa orang dan kami belum ada menceritakannya. Dari mana kalian tahu? Kemudian unta kalian itu didapati di gunung A. Loh, betul. Dari mana kalian tahu? Kata si khalifah tadi atau khilafah tadi yang berjalan dari itu. Dari mana kalian tahu? Dan unta kalian itu yang pertama pakai sorban. Loh, kok betul? Unta kedua itu cirinya seperti ini, unta ketiga seperti ini. Bayangkan Pak, Bu, begitu detailnya Rasulullah menyebutkan ciri-ciri untanya, orangnya, bekalnya pun dibilang oleh Abu Jahal. Bekal itu yang pertama gandum, yang kedua susu, yang ketiga ini. Betul semua yang diucapkan oleh Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ini pasti kebetulan. Pasti kebetulan. Artinya segitu hebatnya bukti dan saksi yang Allah berikan kepada Abu Jahal untuk masuk Islam, bahwasanya menandakan Rasulullah itu betul dari namanya Palestina, tapi Abu Jahal tak masuk Islam. Kenapa Bu? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang kufur, ya, diberikan peringatan, ditampakkan bukti, ditampakkan saksi, mereka tak beriman. Sama saja antara mereka diberikan peringatan dengan tidak diberikan peringatan, mereka tak beriman. Begitulah imannya Abu Jahal, tak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kita nampak bahwasanya bukti dan saksi itu sangat jelas, tapi yang namanya iman, kenapa mereka tak beriman? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum 'adzabun 'adzim bima kanu. Subhanallah. Artinya mata mereka. Maka Ibu, kita nanti akan sama seperti Abu Jahal kalau seandainya ini yang kita rasakan. Umpamanya Ibu bapak umpamanya ingin pergi ke Pekanbaru, ingin pergi ke Sumbar, ingin pergi ke Bukit Tinggi dengan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mampu untuk berhenti, kita mampu untuk sholat, kita abaikan, nanti ajalah. Sampai di tujuan lupa sholat. Akhirnya apa? Jamak sholat isya dengan subuh. Setelah subuh kita lupa lagi, besok ajalah jamak sekalian
subuhnya dengan isanya 2 kali. Na'udzubillah. Kalau seandainya ini terjadi, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati kita. Wa ala sam'ihim, pendengaran kita yang lagi tak peka dengan suara azan. Wa ala absarihim, mata kita tak peka yang namanya dengan kebenaran. Kalau itu terjadi, ghisyawatun, maka Allah tutup selama-lamanya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita. Mungkin hanya ini dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang peka dan mendapatkan yang namanya kecintaan yang luar biasa kepada baginda besar Muhammad SAW. Kenapa harus ada yang namanya Isra dan Mi'raj? Itu sesuatu yang mustahil. Tapi kenapa kita harus yakin? Karena ada sesuatu yang tak nampak oleh mata kita, ada sesuatu yang tak terlihat oleh mata kita, ada yang tak bisa kita gapai dengan tangan kita, ada sesuatu yang tak mampu kita dengar oleh telinga kita. Tapi wajib kita imani. Itulah yang namanya rukun iman. Maka kalau seandainya berbicara tentang rukun iman, wajib kita imani. Tak nampak, meskipun tak nampak oleh mata kita, meskipun tak dengar oleh telinga kita, meskipun tak dapat kita pegang, tapi wajib kita imani. Itulah yang namanya rukun iman. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan insyaallah. Usikum wa nafsi wa iyyakum faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi